Dari waiter, asisten waiter gitu ya, supervisor, itu berani ngelamar untuk barista. Walaupun dia nggak punya sertifikasi. Tapi balik lagi, legalitas dipertanyakan. Pasti ada trial and error, fail solvingnya, problemnya. Jangan bilang enak-enak dulu lah. Tapi harus fight. Sekarang banyak yang berdasi, rapi ya, cakep banget lah gitu. Cuma akhirnya nggak punya moral gitu. Modal untuk jadi pengusaha apa aja sih, Pak? Mental. Bukan duit ya, mental. Avogato baru datang. Loh, avokatnya mana? Kak, gitu. Avogato it's bla 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 bla. Enggak, kan harusnya ada. Loh. Nah, ini salah kena treatment lagi nih. Di mana dia minum avogato isi avokat, saya nggak tahu. Selama kita tahu bahwa perkebunan kopinya ada, saya rasa as a coffee shop, saya rasa bisnisnya nggak mungkin tumbang lah. Pak Jabar. Yes. Wih, mantap nih. By the way, daripada dianggurin, dicoba dong. Kita minum dulu. Es kopi Kresna, es kopi gula aren, nama aslinya sebenarnya. Kayaknya aku disambut nih Pak Jabar. Oh gitu. Padahal udah mandi. Outdoor ya. Outdoor ya. Saya kira wanita aja gatal, cowok juga bisa gatal. Gigit nyamuk. Yang ngeres guys. Cakep. Silakan deh, dicoba ya. Sekali ku tamplek ini pingsan deh ini. Ya guys, cara minum es kopi yang betul dulu adalah dikocok dulu. Guys. Ini ada muncrat dikit-dikit nih. Ini esnya karena dia dingin. Here we go. Sip. Enak. Mantap banget. So, is it good? Seriusan. Awesome, enak. Enak bilang enak, enggak bilang enggak. Pahitnya kena ada acidity-nya dikit. Enak tuh, beda. Oke, thank you. Itu yang buat beda. So, kalau kalian pengen minum kopi ini, es kopi ada di sini. Kresna Coffee and Nibble. Awesome. Pak Jabar. Oke, next question. Tadi kan dapat cerita nih, pernah kerja di sini, di situ, di sini, tuh. Terus, gimana cara kamu bisa? Dulu kan pernah bilang kerja di luar negeri nih. Ya. Di mana itu? Cruise ship. Cruise ship. Gimana cara kerja di sana, Pak? Ya pasti ikut ikut interview di sini lah. Pasti kan ada agentnya banyak di Bali ya. Oh, secara agensi kita gitu dunia pariwisata kuat banget waktu itu. Tahun? 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum corporate lah. 1,5 tahun sebelum corporate, berarti 11 ke 12 something 2010 11 lah. Oh. Estimate ya. Mantap. Itu akhirnya saya pertama kali interview untuk title baru dari sebuah agent cruise ship, kapal pesiar, as a barista. Karena waktu itu belum ada. Kalau kitchen, CDP gitu ya. Waiter terutama atau bidang-bidang yang lain kayak misalnya stateroom steward gitu, oke lah. Barista. Saya pertama kali dengar dan emang di era itu baru titel itu dibuka, lowongan kerjanya untuk barista di kapal pesiar. How about the competitor? It's a lot. Oh, oke. Karena kan baru dibuka gate-nya langsung. Wah, apa emang udah booming barista pasti? Banyak orang yang pasti lihat salary-nya ya gitu. Karena kan ya secepat itu. Hari ini diposting mungkin nyampe 4 hari itu orang udah berani. Cuma balik lagi, sertifikasi dan kualifikasi menunjukkan. Even they don't have a basic, sangat berani. Dari waiter, asisten waiter gitu ya, supervisor, itu berani ngelamar untuk barista. Walaupun dia nggak punya sertifikasi. Tapi balik lagi, legalitas dipertanyakan. Oh, berani nekat ya. Karena saya waktu itu punya legalisasi gitu. Saya pernah sekolah kopi gitu. Di sekolahin. Jadi dari perhotelan, saya disekolahin kopi sama salah satu orang baik lah. Karena sekolahnya mahal waktu itu.
15 juta. Si Malan punya aku dong. 17,5. Tapi di era itu kan bagi aku sendiri juga. Di era aku juga. Intinya mahal lah ya. Iya. 2 kali lagi bayar setahun. Oh iya. Disekolahin, akhirnya saya buktikan bahwa qualified. Waktu zamannya, jadi saya kerja sebagai barista dulu di Canggu. Dan itu hanya baru berempat tempat yang apa ya, terkenal lah. Revolver siapa yang nggak tahu. Watercress atau Milk and Madu siapa yang nggak tahu. Oh iya. Habis itu Hungry Bird, salah satu suhu saya di situ, gitu lah. Akhirnya ada lagi satu namanya Banglo Living Bali. Orang dari luar Bali atau Pulau Jawa atau misalnya pulau-pulau yang lain cari tempat itu, dan sampai dari Aussie ya banyak ya. Karena repeat customer dan bagaimana service excellent itu terjadi di situ. Baru saya coba ke cruise ship. Dan itu challenge lah. Interviewnya banyak. Hai. Susah. Iya. Apa aja? Kalau sekarang Pertama, interview kan gampang banget. Apa sih pertanyaanmu? wah, saya sampai ditanya standaritas, kalibrasi, detail. Terus saya harus tahu, nggak hanya saat kita mempertanyakan what is espresso, terus kita cuman bilang that's coffee gitu. Ada saya tuh pernah tuh denger jawaban coffee. Ya I know. What is that gitu lah. Kan lucu ya jawabannya. Apa itu nasi goreng? Ya nasi digoreng. Ya nggak gitu juga kali. Sebutkan prosesnya. Karena saya bisa nyebutin dari plantation sampai ke cup waktu itu. Dan mungkin impresif ya jadinya yang saat interview saya. Dan saya bekal bahasa Inggris pasti harus yang polite dan aktif ya bahasa Inggrisnya. Akhirnya udah saya berangkat ke pesiar bekerja, tapi asik itu. How's the life there? It's so busy, tired, and saya ngerasa ketemu banyak negara, ketemu banyak orang, saya suka. Tapi emang itu yang saya cari. Karena anggapan waktu itu, kalau nggak tahu ya, kalau dulu saya kerja buat kopi banyak itu, kesibukan makin sibuk makin apa ya, makin hidup lah, karena sibuk. Kalau sekarang kadang-kadang ada yang 30 cup, udah ngerasa derita banget hidupnya sebagai barista gitu ya. Kan aneh ya. Istilahnya saya suka ditantang lah, ada tantangannya. Tapi nggak lama, akhirnya saya selesai dari luar di Miami, Fort Lauderdale. Akhirnya mau di-sending ke Peru. Singkat cerita, saya mesti ditransfer ke Peru, saya nggak mau, Peru 5. Oh, nama kapalnya? Bukan, salah satu negara, Peru 5, karena kan Jamaika, Haiti, karena Caribbean Sea saya, di kepulauan Caribbean. Akhirnya saya nggak mau, menolak, akhirnya ya udah cancel aja kontrak, saya balik. Nah di situ baru saya ikut corporate. Langsung dapat di manajemen gitu? Apa gimana? Butuh beberapa waktu lah akhirnya, karena di dalam corporate itu. How many years you take a time? Nggak juga sampai setahun lah. Tapi ya saya punya kesempatan. Nggak tahu ya, teman-teman bilang saya laki gitu. Laki? Laki gitu. Beruntung gitu. Akhirnya saya di corporate lah. Saya banyak belajar di corporate. Business, dealing, terus business flow, workflow. Jangan remehin workflow lah, business flow itu. Karena di sana juga saya punya kesempatan namanya pilot project. Udah pasti yang original, masternya itu saya harus mempertahankan culture-nya company lah. Tapi akhirnya kalau company sukses, dia akan berani ketok palu untuk berapa outlet? 10 outlet, 20 outlet. Memperbanyak itu cepat. Tapi tunjukin dulu satu sukses. Pembuktian. Oke. Begitu deh. Keren banget. Oke, next question nih, Pak Jafar. Pernah nggak pacaran sama cewek bule? Nggak pernah. Kenapa? Kan di kapal pesiar pasti kan ada ada. Cintailah produk Indonesia. Enggak, kalau saya nggak tahu ya, saya nggak dapat chemistry-nya lah. Kalau era-era dulu dibilang lirik suka karena penampilan atau cantik, ya wajar lah, manusiawi bagi saya itu.
Tapi kalau sampai saya pengen punya komitmen, saya rasa sih enggak. Oke. Nggak ada kepikiran sih. That's it. Pertama kali aku ngeliat bule itu kayak, bule ini orang kaya, banyak uang. Setelah aku keluar negeri, sama loh. Dia juga memburu loh. Iya, karena beda kulit doang kan? Iya. Kadang itu ya mindset orang tuh harus dirubah kalau ke negaranya dia langsung. Iya, karena kan culture-nya juga. Nggak dipungkirin bahwa kakak saya ada yang married sama bule, cuma saya coba nyari nih, kenapa dia harus memilih orang luar ya, ketimbang yang di dalam negeri sana. That's the choices. Pilihan lah. Tapi siapapun orangnya, saya nggak mau rasis, mau bule atau apa. Semua orang punya sisi baik, buruk, itu wajar. Tinggal bagaimana kita frekuensi lah. Sama lah kayak kita misalnya nyari signal tuh sekarang gitu. Ya berhubungan ya punya komitmen begitu. Begitulah. Kayak aku mikir gini. Kayak mikir dulu ya sebelum pernah keluar negeri. Kalau kita pacaran sama bule itu jamin kaya raya lah. Pasti lah. Kan kata-kata orang tua dulu kan gitu. Cari bule biar merubah keturunanmu gitu. Dia lebih kaya, terus anakmu makin putih, nggak kayak kamu. Rubah garis keturunan ya? Itu dah, abis itu aku lihat bulenya, kok sama dia. Dia cuma beda warna kulit? Itu dah. Kurang lebih di situ-situ aja sih. Heran aku kadang-kadang. Sama orang tua kan dulu nekatnya gitu. Cari bule yang ini, bule yang itu. Yang satu ada kerja ini, kena oke. Sama aja. Sama kayak kita sebenarnya. Beda mata uang aja. Betul. Agree with that. Oke, next question Pak Jafar. Kenapa kamu memilih untuk menjadi pengusaha coffee shop? Sebenarnya karena bidang yang saya gelutin gitu. Karena suka sama kopi dan udah juga terjun bebas di dunia perkopian. Saya nggak anggap diri saya nggak pernah anggap saya pinter. Tapi saya menganggap diri saya punya pengalaman. Oke. Punya pengalaman, punya jam terbang, itu saya rasa sebuah hal yang cukup buat jadi modal untuk saya membuka sesuatu yang namanya coffee shop itu deh. Oke. Harus paham bisnis flow-nya, harus paham tentang apa yang dibisnisin gitu. Terus bagaimana branding, karena kan punya usaha itu mempoles dan ngemasnya semua banyak hal di situ. Oke. Tapi nggak semua orang berpikir, wah ini ownernya ini nih. Bukan berarti good life juga loh gitu. Tapi ada apa ya? Ada yang ngenesnya juga loh gitu. Ngenesnya apa? Ya misalnya nanti buka usaha, mempekerjakan banyak orang, ternyata harus norokin. Itu kan ngenes tuh. Ya kan? Ngomong jelek aja dulu. Iya. Waktu saya kerja dulu dan teman-teman saya kasih statement, kamu itu kenapa sih nggak buka coffee shop? Kan kamu barista, kamu jago gini. Gak gitu juga gitu. Sama lah kayak berdagang makanan, orang jual lapak nasi jinggo jual makanan. Tapi kalau misalnya kita bilang pengen mau settle seperti franchise yang besar-besar McD, KFC, bisnis flow-nya gimana gitu loh. Itu kan sama-sama jual makanan ya, tapi saya mau profesional, jam terbang gitu. Saya pun sampai sekarang masih nggak tutup kemungkinan, masih banyak belajar banyak hal. Walaupun memiliki satu tempat ya, atau beberapa yang saya manage lah di bawah saya, banyak belajar. Pasti ada trial and error, fail solvingnya, problemnya. Jangan bilang enak-enak dulu lah, tapi harus fight itu aja. Tuh guys, kalau kalian pengen jadi pengusaha itu harus tahu gitu, jangan langsung kublak buka gini. Mental juangnya yang penting. Iya, lagi sebulan tutup. Susah ya. kayak gitu. Pak Jafar, next question. Kenapa sih barista itu harus tatoan? Enggak juga ya. Pak Jafar? Enggak juga gini. Waktu saya di corporate kan nggak ada begini. Tapi kan ada sedikit. Waktu mundur lagi, waktu saya kuliah kan di dunia pariwisata nggak boleh nge-expose tato kan. Tapi di dalam udah banyak gitu. Waktu SMA nggak boleh anak SMA kan? Iya. Saya udah banyak. Saya ada. Itu pilihan. Tapi saat saya melihat orang atau saya ada di dalam company melirik orang yang bertato,
tato ya bagi saya art. Karena saya dilahirin sama orang tua yang memberikan kebebasan bagaimana diri saya atau diri orang lain seperti apa. Yang penting tanggung jawab. Yo. Mau tampangnya preman juga, kita kan nggak tahu hatinya ya. Sekarang banyak yang berdasi, rapi ya, cakep banget lah gitu. Cuma akhirnya nggak punya moral gitu. Tapi kalau kenapa jadi barista harus tatoan, mungkin itu bagian dari penampilan. Mau upgrade penampilan, mungkin besok mau dibotakin, mau dipasangin piercing, itu upgrade. Kan nggak mungkin kita cupu-cupu juga. Tapi kalau saya, kenapa saya nato? Semua tato di badan saya ada filosofinya gitu. Nanti kita bedah lagi. Siap. Lebih dalam lagi. Soalnya pertanyaannya banyak banget ya. Kita harus bedah satu-satu. Oke, next question. Apa yang kamu lakukan saat karyawanmu tidak produktif lagi? Pastinya produktif itu banyak hal. Jangan terus langsung kita menyudutkan dia. Dimotivasi dulu lah. Karena kan dia aset ya. Terus kedua, saat saya sudah kasih motivasi, pasti ada term and condition lah. Yuk. Kalau tidak juga, saya harus decide, take it or leave it. Sesimpel itu sih. Padahal kamu benar-benar suka banget sama dia, cinta banget. Kayak, really I need this guy, I need these people. And tapi ya, bagi saya langka loh nyari orang kayak gini. Misalnya kayak itu. berat gitu ya. Iya, berat banget. Tapi adanya pertemuan saat kita dunia bekerja, samalah. Pastinya ada juga di akhir ceritanya seperti apa. Kalau dia memiliki resiko, saya harus pertimbangin. Walaupun saya suka, dia rajin, dia jujur, dia upsellingnya jago, jualan jago segala macam. Tapi banyak hal yang saya pertimbangkan. Kalau dibilang mungkin nggak hanya di situ ketemunya, nanti di tempat lain. Tapi saya believe. Kayak kita kan gitu ya, ujung-ujung nggak satu tempat kerjaan misalnya gitu. Jadi ketemu lagi. Jadi kita lagi. Ketemu lagi nih. Oke, next question. Modal untuk jadi pengusaha apa aja sih, Pak? Mental. Bukan duit ya, mental. Kenapa? Kenapa harus mental dulu? Kan yang pertama kan duit dulu. Karena roller coasternya saat kamu buka bisnis itu banyak. Mood kamu di shake lah pokoknya moodnya itu. Pokoknya sampai bisa nol mental kamu. Tapi mau bangkit lagi nggak? Sama lah kayak kita misalnya diceburin orang karena nggak bisa berenang, terus kita mau dilelepin orang, pasti ada menolaknya kan badan kita nih. Di bisnis juga saya rasa gitu. Mental tuh penting banget. Karena unpredictable. Apalagi kayak pandemi kayak sekarang. Pengen buat usaha udah rame-rame tiba-tiba pemerintah kasih bilang nggak boleh dine in. Anjlok nggak tuh sales? Iya. Harus mikir lagi gimana nih caranya. Nah, harus banyak, selain mental, harus banyak punya ide, kreatif. Bukan karena kamu owner terus kamu bossy, nggak boleh. Kamu harus nunjukin. Even gosok WC pun saya nunjukin. Beneran. Dari nol. Kerjaan jorok tuh saya tunjukin duluan. Because saya rasa saya punya tanggung jawab sebagai pack leader. Panutan, contoh. Jadi that's why makanya saya begitu. Banyak sih modal-modalnya. Got it. Awesome. Keren banget guys. Kasih tahu nih yang langsung. Nggak perlu kalian kayak apa tuh Zoom training gitu loh. Yang berbayar langsung tanya apa. Datang ke sini ngobrol beli kopi, inget ya jangan tak gratis. Saya selalu bilang, wah misalnya ada orang nih memuji ya, oh pinter banget deh. Kalau saya digituin saya nggak pinter, tapi saya punya pengalaman. Saya udah pernah ngerasain bleeding gitu. Walaupun belum semua dalam kehidupan ini saya rasain ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya berpikir pengalaman itu banyak ngajarin saya. Jangan sampai besok orang lain yang ngerasain, belum tentu mental kamu kuat saat kamu misalnya maaf ya bangkrut misalnya gitu. Nggak semua orang bisa face it itu, apalagi di era pandemik. Saya ngerasa bersyukur ada di era kayak sekarang. Jadi ada experience-nya. Besok saya misalnya punya anak saya nggak tahu pandemi itu kayak apa waktu itu. Rusuh-rusuhnya ya gitu. Gaji dipotong sisa 30% gitu. Terus mesti norokin gitu ya. Ya banyak hal lah.
Oke, next question Pak Jabar. Family dukung nggak dengan bisnismu ini? Kalau mendukung, kebetulan saya keluarga besar. Jadi saya anak ketujuh. Oh, Iya. 7? Saya punya 6 kakak berarti. woi, Iya kan itu. Paling bungsu dong? Iya, bontot. bontot. Anak bawang. Ada yang dibilang ada yang setuju, ada enggak. Kenapa? Contohnya misalnya yang malah yang di luar apa ya? Di luar bidang yang sama, yang setuju sama saya. Yang nggak setuju itu malah yang sebidang. Di perhotelan juga nggak setuju sama saya. Oh. Saya mau buka usaha F&B. Oh banyak saya dikasih momok. Nanti pasti begini, nanti begitu, nanti begitu. Kakak saya yang di perbankan malahan gas. Hitung-hitungan kuat nggak? Kuat. Bagaimana kuatnya? Gini. Yang di perbankan malah bilang gas. Berwira swasta. Kalau dibilang kubu-kubunya setuju yang mana yang begitu, beneran. Tapi saya selalu memberikan bukti. Okay. Saya semakin diraguin sama orang, saya semakin pengen buktiin. Sama, aku juga. Karena kakak saya gitu. Wah nggak mungkin dia pasti begini-begini. Oh semakin digituin, I show you something. Salah satunya itu deh. Mulai dari DW, staff, entah junior staff sampai ke punya jabatan itu sebenarnya ajang dalam tanda kutip ya guys ya, dendam saya karena saya wah nggak mungkin nih manajer gitu. Saya buktiin. Sekarang buktiin. Harus di atas manajer gitu. Keren nih. Dan itu pencapaian dan umur. Saya ngejar waktu itu. Mungkin teman-teman saya era itu ada yang sibuk main. Saya sibuk nyari jabatan. Bukan dengan menjilat ya. Emang saya proof gitu. Saya harus membuktikan bahwa benar-benar secara semuanya tuh capability saya ada gitu. Integrity saya ada. Makanya saya begitu. Oke, awesome Pak Jabar. Next question. Kayaknya udah hampir setengah nih. Oke. Lagi 10 aja nih. Siap. Keren nih, Gas. keren nih. Hal-hal unik apa saja yang pernah kamu alami saat menghandle customer? Banyak. Yang paling unik banget. karena bidangnya kopi ya. Mungkin customer Indonesia itu gaya hidupnya bukan kayak orang bule ke coffee shop. Iya. Kenapa? Kalau kan baru-baru lah kita mengadopsi ke coffee shop, ngopi di coffee shop itu kan baru. Lifestyle-nya baru. Jakarta duluan, baru Bali ya. 2010-an lah kita Bali. Ada orang yang nggak tahu produk itu apa, disebutin sama dia. Saya mau espresso gitu. Ya, kita buatin espresso berapa sih? 30 mili gitu ya. Single ristretto gitu ya. Kita tanya, sebelumnya udah pernah minum ini kak? Sudah. Clear dong diri kita. Kita datangin menunya. Mukanya kayak shock. Tapi kita pasti confirm belum ya? Repeat order udah pasti. Pas saat kita landing to table, pasti kita sebutin nama produknya. Is it okay? Kita tinggal dong, kerja lagi. Datang ke section. Monitor kasir itu diguyur espresso. Iya, unik tuh bagi saya. Saya itu pesen espresso. Begitu. Bar, basah. Mati gitu. That's it. Terus? Saya speechless. Apa yang saya salah lakuin ke dia nih? Ibu, mohon maaf. Ibu pesan espresso betul? Betul. Betul, saya pesan. Nada tinggi, marah lah. Maaf ya, orang-orang kayak Surabaya gitu lah. Yang ibunya rambutnya kayak pejabat. Yang apa nih? Saya anggap tuh konde di depan. Maaf. Oke. Akhirnya saya kasih explanation, penjelasan lah. Cariin satu tab lagi. Saya Google, Bu, espresso di tempat kami itu 30 mili. Ibu pesan tadi ini. Loh, saya kemarin tuh minum ini di seminyak itu nggak segini cupnya. Nah, akhirnya saya buka satu Americano. Yang kayak gini bukan, Bu? Nah, ini espresso. Uniknya di situ tuh saya. Kesel iya, saya harus report bahwa satu tab hancur gitu kan. Ya karena espresso men, you just
Masa gitu Touring. banget sih, aku tak lempar es kayak itu. Ntar jangan Tapi itu akhirnya ini. saya ngomongin masalah ganti rugi, akhirnya dia mesti bayar waktu itu 23.000. Akhirnya saya bilang, Bu, ini masalah gini-gini, itu CCTV-nya ada. Kok murah banget? Ya dia mesti bayar menu dong, 23.000. Hah? Setelah bill out selesai, Bu, di belakang 23.000 ada tab Samsung ini. Karena nggak enak, dia say sorry dan akhirnya solving problem lah. Maksudnya dia menangani apa yang dia lakukan itu. Cuma itu bagi saya unik gitu. Karena budayanya nggak ada gitu. Avogato baru datang, loh, avokatnya mana? Kak, gitu. Avogato it's bla 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 bla. Enggak, kan harusnya ada. Loh, nah ini salah kena treatment lagi nih. Di mana dia minum avogato isi avokat, saya nggak tahu. Gitu. Lucu kan ya? Minum kopi, ini kurang panas. Kalau kita di dunia barista kan kita punya standarity ya untuk temperatur. Latte, cappuccino. Mintanya dong diminum sama dia, akhirnya dia komplain, terus dia bilang, saya minta extra hot. Bisa? Kayak dia sambil kesel gitu lah. Oke. Karena ya itu di F&B kita harus banyak punya ide ya. Iya, iya. Cupnya saya buat ulang semuanya. Cupnya saya panesin pakai hot water. Udah. Siapin espressonya, udah ready. Akhirnya pokoknya saya sampai masukin ke microwave. Megangnya tuh pakai towel saya. Saya pindahin ke saucer, baru saya serving. Permisi Kak, orderannya extra hot. Oke. Nah ini biar ada Embun-embun nih. embun-embunnya ini. Dalam hati saya semoga bibirnya nggak nempel. Tapi itu terjadi deh. Dan akhirnya saya mau ketawa nggak bisa. Maaf ya. Sikat, sebul-sebul, smell, seruput. Pas seruput nggak bisa balik. Ini nempel deh. Mau ketawa saya nggak bisa. Padahal kita tahu standaritasnya Americano, long black, cappuccino, flat white. But there is unik lah buat saya. Banyak. Kalau dibilang banyak, apa uniknya? Terus mana customer yang ngejengkelin yang baik? Wah banyak. Yang ngejengkelin salah satu. Ngejengkelin tricky. Contoh. Can I have a single shot espresso please? Oke. Landing di tabelnya dia, datang lagi. Can I have side milk? Can you steam? Oke. Ujung-ujungnya menu tuh manuver. Dirubah custom order. Jadi latte itu. Tapi dia bayarnya espresso. Pinter kan? Oke. Tambah susu 5.000 gitu ya. Espresso 23.000 gitu. 28. Yang mana waktu itu saat itu latte harusnya 30 something lah. Tapi ya gitulah. Ngeselin bagi saya gitu loh. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh. Tapi ya itu ya apapun bisa terjadi. Tapi balik lagi lah karena saya ngerasa gitu. Kalau saya punya problem something dengan diri saya saat sebelum berangkat kerja, saya taruh itu di dalam kamar, lock and I go. Kerja deh, smiling apa. Tapi walaupun saya lagi marah, ya saya nggak bisa ngeliatin itu. Saya cari tempat yang benar untuk high explosive lah. Kadit. Gitulah. Awesome Pak Jafar. Lagi dikit nih. Kenapa kebanyakan minum kopi itu bisa memabukkan Pak Jafar? Apapun yang Contoh aku nih, aku pernah ngerasain mabuk kopi itu kayak gimana sih rasanya? Nyung. Nyung. Karena contoh ya kalau kita bahas apapun yang lebih nggak boleh kan sebenarnya. Mau minum air lebih juga kembung nggak boleh. Kalau kopi ya over kafein punya impact jelek kan. Anggap aja kamu kalau bagi saya kafein yang saya tahu adalah impactnya banyak. Ada yang baik, ada yang enggak gitu. Mau Arabica, Robusta gitu. Tergantung kopinya. Tapi saat itu terlalu banyak over kafein ya jantung kamu akan digenjot untuk dipacu lebih. Apalagi punya hipertensi ya gitu. Ya udah pasti kayaknya baru minum sekian shot akhirnya mabuk gitu. Itu memungkinkan. Cuma kalau bisa ya apalagi orang yang punya kayak saya dulu, saya pernah punya problem ISK, infeksi saluran kemih. Itu terjadi karena mungkin kamu nahan pipis atau apa.
Dan kalau orang Bali bilang panas basah nganyen, liunan kopi kan gitu ya. Itu bisa terjadi di kopi. Akhirnya saya waktu itu sakit, nggak bisa minum kopi. Dokter saya suggest, Jafar kalau minum kopi, misalnya nih 200 ml, airnya 400 ml. Karena 90% di badan kita itu air. Kalau terlalu banyak alkohol juga nggak baik kan? Iya, betul. Over alkohol atau jadinya addicted. Atau kalau sekarang dibilang, seneng ya, quote-nya bagus, coffee addict gitu ya. Padahal dia pernah mabok espresso nggak kalau cupping gitu ya. Kalau misalnya lagi ngetes kopi apa segala macam, itu mungkin. Tapi jangan terlalu banyak-banyak guys, itu tidak baik. Satu nih, aku kutip tentang gini, yang di filosofi kopi. Ya. Ada satu quote dia bilang, membuat kopi adalah sebuah meditasi. What does it mean? Mungkin aku sering tanyain sama barista tapi belum kena jawabannya, belum dapat gitu loh. Kalau saya sih nggak berusaha untuk gede dapat jawabannya ya. Profesi apapun, barista terutama, saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan kita mencintai profesinya, saya rasa itu bagian zona ternyaman dalam karir dan kehidupan kita. Saya nggak pernah kebayang saya akan jadi barista, punya ini juga saya nggak kebayang. Tapi saat hobi kamu bisa jadi make it money gitu ya, atau memberikan kehidupan nggak hanya diri kamu, that's happening lah. Tapi kalau misalnya dibilang kenapa meditasi, karena zonanya nyaman. Mungkin di situ yang me time-nya banyak ya. Saya pagi kesini buat kopi itu saya punya me time. Buat kalibrasi, ya bukan karena saya memiliki usaha ini terus saya semena-mena gitu, enggak. Saya menjalani rutinitas kalibrasi. Saya tetap jalanin bahwa open section itu selalu memflashback saya sebagai junior barista. Me time lah ya. Makanya dibilang mungkin meditasi. Jadi your own time gitu lah. Your free time in that space. Apalagi profesi kamu, jadi passion kamu. So jadi itu hal yang gimana sih, kita udah hobi something terus kita meluapkan semua kesenangan kita di secangkir kopi itu. Ya udah di hal itu. Saya ngopi dulu misalnya nih, saya punya waktu tersendiri, saya punya waktu dulu masih kerja di corporate, liburan, bawa tas, bawa baju, pokoknya saya menghilang dari Denpasar. Yang Pak Jafar ceritain dulu. Iya. Ya. Tiba-tiba ada di hutan aja di story-nya. Lah di mana ini? Di hutan, beneran? Di hutan. Saya suka dingin soalnya. Ketimbang zona-zona tropical, saya lebih suka dingin. Masuk ke Buyan, saya hiking, masuk ke dalam, tembus-tembusannya tuh kebun raya, Bedugul. Saya tuh di ujungnya tuh. Buat kopi di situ. Ya saya bilang, gila ini the best moment yang saya punya, bahwa apa ya, karena gitu meditasinya dapat sana, dengerin hutan, suara hutan, vibe-nya, terus kulit kamu ngerasain dingin bersentuhan sama embun atau dibilang namanya sayong gitu ya, kabut tiba-tiba, terus kamu ngopi, ngerokok, dengerin kamu punya jokes kamu, musik yang kamu sukain, apalagi ngobrolin alone. Nggak takut? Jangan gitulah mentalnya, kan udah pernah keluar negeri ya. Ada ular, udah lagi mau nanti kan gimana? Saya rasa selama kita don't be panic, saya rasa semua teratasi lah. Kan ada air panas. Ya tapi side knife juga ada tuh. Ini kalau sampai ada yang nantinya nyotot, potong. Tancap. Itu aja sih. Oke. Last question nih Pak Jafar. Finally. Tapi sedih sih. Padahal aku pengen banyak nanya nih Pak Jafar. Gak apa-apa. Tapi masalah durasi juga. Siap, next time. Ya oke. Pak Jafar, kapan kira-kira tren kopi akan memudar? Akan memudar itu dalam konteksnya apa? Seperti bisnisnya? Ambil contoh kayak apa bilang ya, laptop kan pasti ada masanya. Ya. Bartender kan juga pasti ada masanya. Juggling dulu kan ada masa jaya-jayanya. Sekarang kan dah gak down. What do you think? Kapan kira-kira tren kopi akan memudar? Kapan? Saya nggak tahu. Tapi apakah kita akan cari rentetan mata rantai paling utama, yaitu perkebunan.
selama kita tahu bahwa perkebunan kopinya ada, saya rasa as a coffee shop, saya rasa bisnisnya nggak mungkin tumbang lah. I mean like a lifestyle. Iya. Apakah orang tuh bakalan tiba-tiba lupa dengan kopi gitu? Tidak. Every morning they need coffee, suddenly like no, drink water is better. Saya kan nggak bisa juga bilang bahwa besok orang akan melupakan minum air putih gitu. Karena ya konsumsinya hampir grafiknya naik turun hampir mirip-mirip nih gitu loh. Kopi, air, bir, alkohol itu kan beverage, semua beverage, carbonated, tea, coklat, hot chocolate, any kind. Selama saya rasa perkebunannya oke gitu loh. Karena ini tangannya dari situ kan ya, ditanam di situ, dihasilin coffee shop. Untuk tren kopinya itu saya rasa kita punya budaya loh. Dari zamannya VOC. Iya. Kopi tubruk, I need coffee to brew gitu. Kita baru tahu kopi Jos gitu kan, kopi Bali, terus dipakein saucer. Karena kita udah punya kultur tuh nggak gampang punah. Kalau ke coffee shopnya, gede nanya hal yang berbeda, bisnisnya gimana Pak? Tapi saya rasa jangan sampai tumbang. Susah kayak Susah. itu emang udah aktivitasnya kayak Iya, itu ya. karena ekspor import masih terjadi, nggak mungkin bisnis coffee shopnya tumbang. Gitu loh. Oke. Last lagi dikit nih. Sip. Hal yang kamu tidak harapkan tentang kopi. Hal yang saya tidak harapkan tentang kopi. Iya. Apa ya? Membingungkan nih kalau jawabannya yang ini. Hal-hal apa aja yang kamu tidak harapkan tentang kopi? Maksudnya it's something bad. Aku nggak pengen deh kopi ini sampai Ya. kayak gitu. Apa gimana lah? Varietasnya. Kalau dibilang kopinya sendiri, by produknya, saya nggak ingin nanti kelangsungannya orang tidak tahu varietasnya, tipika gitu, atau jenis-jenisnya, atau bahasa gampangnya, jangan sampai nanti orang nggak tahu kopi Kintaman itu kayak apa ya gitu. Saya nggak ingin itu. Sesimpel itu jauh buat saya. Saya nggak bisa bawa itu gitu loh, karena banyak orangnya. Sesimpel di saya aja sendiri, saya tidak mengharapkan kopi paginya saya itu burn gitu. Jadi saya berharap sesuatu yang terdekat saya aja dibuat sungguh-sungguh, lakukan dengan baik. Kalau ada kemajuan zaman jangan ditolak. Karena banyak sekarang generasi muda yang saya berpikir bahwa, sorry to say guys, agak sedikit manja tentang dunia kopi. Pengen taunya ekspres, karena dapatnya juga ekspres. Gede sekarang searching di Google tentang kalibrasi udah ada, tentang standarity, entah cupping, entah signature atau apa, any kind. Zaman saya kan mesti ke perpus, buka buku, susah ya. Kalau anak zaman sekarang itu karena terlalu praktis gitu. Got it. Jadi apapun yang siap saji juga nggak baik. Jadi jangan mengekstrak timing waktunya belajarlah gitu. Tapi kalau diharapkan apa yang terbesar dari dunia kopi, perindustriannya, jangan sampai lah. Pandemi ini banyak yang ke-hit lah. Saya juga cukup prihatin lah sama teman-teman. Saya pun berjuang gitu. Ada yang bisnis tumbang, wah itu sedih banget tuh. Saya nggak tahu di posisi dia seperti apa, tapi prihatin lah pasti. Got it. That's it. Wih Pak Japar, thank you so much nih udah main ke podcastku dan Siap. bisa ngobrol bareng nih sama Thank you, sama-sama. idola baristaku nih. Wih, Sejak pertama kali belajar jadi barista. Keren itu, keren. Karena diajarin sama dia, guys. Oh gitu, jadinya tahu dong ya kerja bareng. Nah, Pak Jabar, last Ya. nih. Kata-kata terakhir untuk subscriberku seluruh Indonesia. Apa ya, kata-kata bijak gitu ya. Iya. Yang penting jangan pernah give up sama proses apapun di luar bidang yang kita sebutin tadi, entah barista atau apa. Life must go on. Terus tetap harus fight, belajarlah, respect dengan era-era yang kayak sekarang tuh banyak loh. Belajarlah tentang bagaimana humanis. Even kamu masih berkecimpung dalam dunia bisnis, kadang-kadang justru kayak kemarin-kemarin saya banyak pengalaman, makanya saya bilang saya berterima kasih juga dimasukin di zona yang pandemi kayak sekarang. Jadi
melihat people to people juga bagian dari pengalaman. Kalau dibilang kata-kata supernya doing something with great love gitu lah. Great. Simple sih gitu. Tapi kamu lakukan sesuatu itu tentang bagaimana kamu sangat sayang dan mencintai hal itu. Entah profesimu, entah waktu, karena jujur kalau waktunya sudah berjalan, kamu nggak akan bisa balik loh. Tapi itu benar banget. Karena saya belajar dari orang tua saya, terutama mama saya ngajarin itu. Jangan sampai kamu nyesel gara-gara waktu. Jangan sampai kamu nanti menyesal seumur hidup. Yep. That's it. Awesome. Thank you so much. So Thank guys, you. jangan lupa like, comment, and subscribe and share. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Pak. Harus Kresna Khairul. Coffee and Nibble. Ya, ini untuk coffee shopnya dan ini untuk Pak Khairul Jamal. Di situ ada. Nah, untuk aku juga ada di sini, Kedai Son. Kedai Son. Oke. So, thank you so much untuk Kresna Coffee udah support video ini, dan Pak Japar juga thank you so much. Terima kasih. So guys, hope you enjoy my video and see you for next video. Ciao.